mewawancarai pembina pesantren. Jadi let's go. Hai. Aku Gina. Aku Kahira. Aku Amel. Aku Murni. Jadi teman-teman, karena pemimpin pesantrennya lagi ada kesibukan, kita tanya-tanya ke putrinya aja ya. Sebelumnya kalau boleh tahu namanya siapa, Teh? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya putra atau putri pertama mungkin ya dari pengasuh dari Pondok Pesantren Nurul Qodir. Kebetulan orang tua lagi ada kesibukan, di belakang lagi ada acara, jadi insya Allah saya mewakili. Lanjut ke pertanyaannya aja ya. Kalau boleh tahu, ide nama pesantren ini berasal dari mana ya? Awalnya pesantren ini sekarang kan namanya Ponpes Nurul Qodir. Cuman dulu awal pertama berdiri namanya Zainul Ali. Kenapa dialih ke Pondok Pesantren Nurul Qodir? Di mana Nurul Qodir itu dua kata kan, dari kata nur sama Qodir. Nur itu yang bermakna cahaya, sedangkan Qodir diambil dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana kami awal pertama kali mengganti namanya kisaran setelah berdiri 5 tahun lah. Dari situ ayah saya ke Jember di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu mengadakan satu manakib, di mana manakib itu ya tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari situ orang tua saya berinspirasi untuk tabaruk lah, atau mengambil berkah dari nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hingga mengambil nama atau beralih nama dari Zainul Ali ke Nurul Qodir, seperti itu. Oh, jadi gitu ya guys. Pemimpin yang sekarang Teh siapa? Pemimpin memang ini berdirinya pertama ya, maksudnya bukan ada kan yang generasi kedua atau selanjutnya, tapi ini generasi pertama yang didirikan oleh ayah saya yang bernama Kiai Asep Ahmad Yani Jailani. Kalau berdirinya kisaran tahun 2006 kalau gak salah. Tapi awalnya memang dari ini kan, maksudnya bukan cabang sih, seperti orang tua saya atau kakek saya punya pesantren tapi di daerah lain atau di Babakancau. Nah, ayah saya pindah dari Babakancau ke sini seolah-olah membuat kembali lah, tapi masih sekeluarga dengan pesantren yang di Babakancau, seperti itu. Oke, jadi rata-rata santri yang masuk ke sini tuh umur berapa sih? Awalnya kalau dulu pas pertama kali mendirikan, karena kan memang dulu kan prinsipnya pesantren kebanyakan yang salafi seperti itu. Awalnya mendirikan itu karena banyak sekolah di sekitar wilayah di sini, jadinya tuh yang santri di sini tuh sekolahnya di luar tapi pesantrennya di sini. Buat apa? Contohnya ada yang dari daerah jauh nih pengen sekolah, contohnya di dekat seperti di MTS seperti ini, atau di Alia atau di SMK dan sebagainya, bisa sambil membantu gitulah. Jaraknya kan semakin dekat. Tapi semakin berkembangnya zaman, ada sebuah inisiatif bagaimana kalau misalkan mendirikan sebuah sekolah juga gitu. Jadi kan kalau misalkan sekolah di luar sama kegiatan di pesantren kadang kan bentrok gitu ya. Contohnya jadwalnya padat kalau sekolah di luar, sedangkan kegiatan di pesantren kadang tertinggal atau gimana gitu. Jadi pendirian sekolah itu baru berapa tahun ya? Kisaran baru 6 tahun lah. Jadi awal pertama mendirikan itu memang dari jenjang SMP. Setelah itu udah ada lulusan nih SMP, udah ada lulusan pertama, dipikir kembali kalau misalkan dilanjut di SMA di luar, pernah ada seperti itu. Cuman dipikir kembali sama seperti alasan yang pertama, di mana kegiatan sekolah itu kadang bentrok dengan kegiatan pesantren. Jadi dari situ
kita berinisiatif kembali untuk membangun MA-nya. Jadi di sini ada dari jenjang SMP sampai jenjang aliyah. Begitu. Kalau ciri khas dari pesantren ini tuh apa sih? Kalau ciri khasnya kan biasanya pesantren itu ada 3 sih ya. Pertama ada yang salafi, kedua ada yang modern, ketiga ada salafi modern. Nah, awalnya pesantren di sini kan ngambil salafi, di mana salafi itu memang tidak ada yang sekolah seperti di Keresek atau dan pesantren sebagainya lah. Cuman kembalinya semakin itu karena alasan-alasan dan tertentu, jadi di sini mengambilnya salafi modern, di mana kita mengambil sistem modern tapi pembelajarannya masih salafi, di mana salafi itu kan mempelajari tentang kitab, tentang Al-Qur'an dan sebagainya seperti itu. Jadi pokok utama pembelajaran di pesantren ini sih lebih condong ke kitab dan ke Al-Qur'an. Gitu. Udah aja sih gitu doang. Makasih Teh. Assalamualaikum Teh. Namanya siapa? Nazla. Alia. Ya. Ini ada pertanyaan, tolong dijawab ya. Nyaman gak jadi santri di sini? Nyaman banget. Betul Teh? Nyaman. Nyaman. Alasan mau pesantren di sini gimana? Apa aja? Alasannya? Yang pertama mau mandiri, cari ilmu. Ya banyak lah. Betul Teh? Pengen mencari pengalaman juga. Oh, udah. Alasan memilih pesantren ini kenapa? Menarik sih pembelajarannya. Enak juga. Lebih dekat dari rumah. Oh iya. Terus kalau khasnya kitab di sini khas apa? Kalau boleh tahu. Nahu sorok. Baik, pilot video. 1, 2, 3.